Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar yang pertama. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas satu buah materi yang teman-teman sudah lihat, yaitu tentang IPv6. Oke, bagi teman-teman udah tahu apa itu IPv6, tapi tidak apa-apa, mari kita bahas bersama-sama. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ke videonya. Let's go. Oke, yang pertama, addressing. IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah protokol jaringan generasi terbaru yang dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF yang untuk menggantikan IPv4. Fungsi utamanya sama dengan IPv4, yaitu memberikan alamat identitas unik IP address ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan agar bisa saling berkomunikasi. IPv6 menggunakan format 128 bit menghasilkan sekitar $3,4 waktu atau sama dengan 10 akar $38 alamat unik. Jadi sama dengan cukup untuk memberi setiap butir pasir di bumi alamat IP tersendiri. Wow, sangat banyak ya teman-teman, very banyak gitu. Next, sini ada tabel perbedaan antara addressing perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Yang pertama di sini untuk IPv4 deployednya tuh dari tahun 1981, sedangkan IPv6 itu ada di deployed tahun 1998. Yang kedua di sini untuk IP4 memiliki 32 bit address, sementara IPv6 128 bit address. Dan untuk IPv4 itu address must be reused and mass-nya sekitar 4,3 billion address. Sementara untuk IPv6, every device can have unique address atau 7,9 kali 10 pangkat 28 address. Pokoknya sangat banyak ya teman-teman. Dan untuk numeric decimal notation di IPv4 itu ada di 192.168, 5.18 contohnya. Dan untuk alphanumeric hexadecimal notation untuk IPv6 itu seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ada 50B2, 26400, 00.00, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk simpelnya seperti ini. Nah, sebenarnya nanti kita akan bedah sama-sama teman-teman setelah ini. Dan nanti yang selanjutnya ada DHCP or manual configuration untuk IPv4, dan untuk IPv6 itu support auto configuration. Nah, jadi IPv6 itu hampir sama dengan IPv4, dan juga IPv6 ini support untuk auto configuration teman-teman, begitu. Next, teman-teman di sini ada tipe dari IPv6. Yang pertama tuh ada tipe link lokal yang fungsinya tuh seperti komunikasi antar perangkat dalam satu LAN. Jadi ini sama lokal lah, sama seperti IPv4 yaitu menggunakan kabelan gitu teman-teman, hanya untuk satu ruangan. Dan lainnya itu IPv6 itu menggunakan FE di depannya FE 80.2. Nah, itu untuk awalnya menggunakan FE teman-teman di sininya. Nah, terus yang kedua tuh ada global unicast. Nah, alamat public fungsinya tuh alamat public IPv6 yang dapat mengakses internet. Lalu range-nya tuh dari di awalnya menggunakan 2000 teman-teman. Nah, untuk global unicast sama seperti IP privat di IPv4 teman-teman. Public maksudnya IP public teman-teman. Nah, untuk unique lokal di sini tuh alamat privatnya IPv6. Terus untuk awal range-nya tuh menggunakan F700 atau bisa FC atau FD teman-teman. Dan untuk lokal ini sama alamat privatnya seperti IP privat di IPv4 teman-teman. Nah, jadi untuk link lokal ini sama seperti LAN ya di IPv4. Untuk global unicast ini seperti IP public di IPv4. Lalu untuk global unique lokal ini sama seperti IP privat di IPv4. Next. Nah, teman-teman di sini ada address compression. Saya akan kasih tutorial gimana sih cara meringkas IPv6 yang sepanjang ini bisa menjadi sependek ini teman-teman. Oke. Caranya tuh teman-teman menghapus angka 0 yang ada di depan teman-teman. Oke. Karena seperti ini. Nah, teman-teman di sini lihat ada angka 08AB. Nah, teman-teman set 0-nya seperti ini. Jadi teman-teman cari lagi ini 0 kan ini 0 nih, sama si coret. Nah, ini teman-teman kita juga sisain 1 berat 3-nya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah,
Oh, teman-teman bertanya, bang tuh yang di depan kan 2002 itu ada 0, kenapa gak dihapus bang? Ini gak bisa dihapus teman-teman, karena di depannya itu 2 bukan 0, karena kan di sini rulesnya tuh hapus yang karena yang ada di depan. Dan di depan tuh harus di awal, teman, dari awal 0 terus gitu teman-teman, nah baru bisa dihapus. Nah kalau ada depannya udah 2 seperti ini tidak bisa dihapus teman-teman. Oke. Nah di sini ada note juga, jika ada 0 berturut-turut maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Nah teman-teman di sini kan kalau di sini tuh teman-teman gini kan tulisannya. Nah kalau misalnya di ringkas kembali, si 0 itu bisa diringkas kembali jadi seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa sekarang copy dulu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya si nolnya ini teman-teman ketemu 0 berturut seperti ini, teman-teman bisa lakukan seperti ini teman. Nah jadi kalian bisa menghapus 0-nya ini, diringkas kembali menjadi seperti ini dengan notes, dengan catatan harus 0-nya seperti ini teman-teman, diajar seperti ini. Nah seperti ini, jangan misalnya seperti ini nih. Nah ini 0 kan, ini juga 0. Nah ini gak bisa teman-teman, harus 0 0 0 0 0 0. Nah ini juga yang terakhir ini gak bisa soalnya ini ada A, jadi terus yang seperti ini teman-teman. Kita next. Nah di sini saya jelaskan kembali ya teman-teman. Ada contoh di sini tuh ada EP 80 0 0 0 0 0 0 1234 02 0202 B3FF 0 0 0 0 0. Nah teman-teman, di sini ada contoh yang benar dan contoh yang salah teman-teman. Di sini ada EP 80 1234 0203 B3FF 00. Nah teman-teman bisa tahu di mana tak salahnya? Ya di sini. Bang, kok disalahin bang? Kan katanya kalau 0 sama 0 ini kan bisa disatuin jadi titik 2. Nah teman-teman ingat di sini ada notes ya, jika ada 0 berturut-turut di depan atau di belakang tidak bisa di-compression keduanya, harus milih salah satu. Nah teman-teman tuh kalau misalnya ketemu IP nya seperti ini ya, ini 0002, ini juga 002. Nah teman-teman tuh kalian tuh gak boleh bikin bikin titik 2 seperti ini di kedua belah pihaknya. Kalian harus menentukan satu pihak mana yang akan kalian ubah menjadi titik 2 dan satu lagi menjadi 0 biasa teman-teman, begitu. Nah seperti ini contoh benarnya ya kan, ini F80. Nah untuk ininya kan diubahin jadi ini jadi titik 2 nih, seperti ini kita coret semua jadi titik 2 seperti ini. Lalu 1 2 3 4 nya kan udah ini seperti ini ya, 1 3 4. Lalu untuk ini 0202 ini seperti ini. Lalu ini B3FF nya udah kan seperti ini. Dan untuk yang ini yang terakhir tuh teman-teman bisa silakan satu. Nyata teman-teman, tidak boleh di kedua belah sisi IP itu menggunakan titik 2 seperti ini. Nah harus ada satu yang mengalah jadi seperti ini. Nah, oke, kita next. Kita next. Pada teman-teman di sini saya ada satu contoh, teman-teman bisa jawab terlebih dahulu dan bisa pause video saya. Siapa tahu teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, boleh pause sekarang. Nah jika teman-teman sudah mengerjakan dengan benar, arti teman-teman sudah sukses dan teman-teman sudah berhasil mengconversion dari IPv6 ke populer. Nah oke, di sini saya akan coba untuk jawabnya teman-teman, gimana cara menghitung IP yang panjang ini. Di sini teman-teman bisa tulis lagi 2001. Terus saya akan bantu jawab. Semuanya kan saya coret, semuanya akan saya panjangkan ini. Nah ini untuk pasal delapan kan akan kita coret dari 8 dB ketik 2 lagi, lalu 00 kan kita akan coret ya dari 1 2 3 4 berarti ini aja. Oke, langsung kita ke sini, loncat ke sini ya, di 1428.2 lalu 5 7. Oke,
Di sini untuk nomor 1 itu jawabannya sepertinya teman-teman, jadi 2001 8 dB 00000001428 57 AB-nya jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk nolnya dirangkum ya. Next kita akan coba jawab yang nomor 2. FE 80 tik 2, nolnya kita coret jadi D 8 B tik 2, nolnya kita coret jadi 23 langsung gitu. Nantinya langsung kita rangkum aja titik 2. Kalau nantinya 01 AC kita pengen nolnya kita langsung tulis saja AC titik 2, lalu nantinya C062 karena 0 ini tidak bisa dipotong sama di tengah, lalu kita langsung tulis D aja. Nah seperti ini teman-teman, kita jawab yang nomor 3 juga. Ini nanti 2001 karena ini tidak bisa, ini bisa 8 dB, ini bisa langsung kita rangkum aja, rangkum titik 2 lagi, lompat ke belakang FF, kita ini lagi dapat 42, kita titik 2 lalu 8329. Oke, di sini saya sudah isi semuanya ya teman-teman. Nah itu jawabannya. Kenapa bisa gini? Karena rulesnya tuh kita akan memotong 0 yang depan dan lalu akan merangkum 0 yang berjejer. Kira-kira seperti ini. Nah di sini juga saya kasih satu buah soal dan sebenarnya sama ini jawabannya dari yang ini teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin tahu jawabannya, ini jawabannya. Nah saya akan kasih teman-teman kesempatan untuk mengasih soal lagi, untuk mengisi soal ini lagi, dan siapa tahu teman-teman ingin belajar lebih lagi. Nah ini saya kasih soal dan buat teman-teman boleh pause video ini lalu lanjutkan mengisinya. Dan jika teman-teman sudah bisa melakukan dengan baik, selamat, teman-teman sudah menguasai comparison dari IP6. Oke, next. Nah ini adalah perbandingan dan kategori fitur dari IP4 dan IP6 sama seperti itu ya. Untuk ukuran alamat IP4 tuh hanya 32 bit, sementara IP6 128 bit. Dan jumlah alamat itu kalau IP4 tuh kurang lebih tuh sekitar 4,29 miliar, dan untuk IP6 tuh 3, ini kalau dihitungan tuh cukup memberikan IP itu cukup memberikan setiap butir pasir yang ada di dunia ini memberikan IP teman-teman. Untuk format penulisannya tuh untuk IP4 tuh desimalnya dipisahkan titik 0 titik, dan untuk IP6 tuh digunakan hexadesimal dipisahkan titik 2. Dan untuk IP4 itu ukuran headernya tuh bervariasi dari 20 sampai 60 bit, sedangkan untuk IP6 tuh tetap fix di 40 bit. Itu ukuran headernya. Untuk konfigurasi IP dari IP4 tuh bisa menggunakan manual atau DHCP server, sementara untuk IP6 tuh bisa menggunakan otomatis SLAC atau DHCP P6. Untuk transmisi data, IP4 tuh bisa unicast, multicast, broadcast. Kalau untuk IP6 nya ada unicast, multicast, unicast. Dan untuk penggunaan NAT, IP4 sangat bergantung pada NAT, sementara untuk IP6 tidak butuh NAT atau IP public end to end. Untuk keamanan IP search, untuk IP4 tuh opsional ditambahkan di belakang, dan untuk IP6 native diintegrasikan sejak awal. Dan untuk pemetaan MAC menggunakan ARP, sementara untuk IP6 menggunakan ICMP, V6 atau NDP. Oke teman-teman, di sini untuk pematerian sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan implementasi dari Cisco Packet Tracer dan memberikan sedikit gambaran apa perbedaan dari IP4 dan IP6. Oke, langsung saja, let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit prefix dan sedikitnya materi tentang prefix dari IP4 dan IP6 perbedaannya teman-teman. Nah untuk IP4 itu teman-teman untuk batchnya itu dari 0 sampai 32, sementara untuk IP6 itu dari 0 sampai 128. Nah untuk ini untuk perbandingannya ya. Kalau IP4 itu hanya memakai 4 dari IP ya, di 198, 192, 198, 101, ini 4 kan. Nah kalau IP6 tuh menggunakan 8 total IP, sekitar 2 kalinya dari IP4 teman-teman begitu. Dan ini untuk dari sini teman-teman adalah sedikit gambaran
dari IPv6 ya teman-teman. Terus seperti ya IP-nya panjang-panjang, tapi ini bisa dirangkum asalkan kalian tahu bagaimana caranya. Oke, di sini untuk framework sudah selesai. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan menggunakan konfigurasi statik. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya satu konfigurasi dari topologi biasa ya, hampir sama seperti topologi kemarin, tapi di sini bedanya untuk perbedaan IP-nya. Dan untuk di sini saya belum memasukkan IP-nya teman-teman, jadi mari kita memasangkan IP-nya terlebih dahulu supaya teman-teman tahu juga ya gimana letak memasangkan IP untuk IP6 ini teman-teman. Sebenarnya hampir sama ya, kalian coba enable konfigurasi terminal, lalu di sini kan IP nih, terus kan tuh ada IP6 teman-teman, terus IP6 ini, terus tinggal list address. Ayo lupa teman-teman, harus ini dulu teman-teman, interface terlebih dahulu. Nah di sini kita interface terlebih dahulu ya. Interface arahnya kemana ini, kita akan tentukan dulu IP jalur IP next hostnya dulu ya, IP next host untuk IP 0/0. Interface gen 0/0 enter IP6 address. Nah kalian bisa langsung masukin ya IP-nya berapa di sini, 2221. Kita lihat dulu. Oke, sini IP-nya adalah 2001.2.10.22.1/64. Nah ini teman-teman, untuk memasukkan IP di IP6 itu harus masukkan prefixnya, yaitu /64-nya harus ikut teman-teman. Oke, bisa enter. Dan selanjutnya interface gen 0/1 IP6 address yaitu 2001.2.11.22.1/64. Oke, enter. Cek untuk router pertama sudah selesai, masuk ke router kedua. Karena di sini router kedua IP jalurnya ada 2 ya, kita langsung masukkan keduanya aja ya teman-teman. Enter saat konfigurasi statik kita bisa langsung pakai. Enable konfigurasi terminal, interface G0/0, kalau IP-nya IPv6 address 2001.10.2/64. Oke, beres. Maksudnya interface G0/1 IPv6 address 2001.2.20.20.221/64. Oke, selanjutnya untuk interface G0/2 IPv6 address 2001.2.8 ininya 12.22.1/64. Oke, router 2 selesai. Kita langsung router 3, router terakhir. CLI interface konfigurasi terminal, interface 0/0 IPv6 address 2001.2.10.22.2 grafiknya /64. Ini untuk G0/0. Nah,
Selanjutnya untuk interface VN0/1 IP V6 address 2001.2 db8.2 13.221/04. Oke, di sini untuk IP benchmark dan jalur sudah kita masukkan. Kita masuk ke PC sini ya, kita masukkan 2001/db8/11/2. Oke, udah. Di sini kita lupa pakai /64. Kita copy dulu. Lalu di sini coba kita beres. Langsung ke yang kedua, paste dulu, kita ingin tab 2, ini ubah ke 13, ini praktiknya 64, tab, lalu kita ke sana semua, agak gateway, paste, ini 15.1, ini ubah dulu. Oke, beres. Next yang ketiga, paste ininya 2, ininya 13, ininya 64, ininya paste lagi, ininya 1, coba yang ketiga. Oke teman-teman, nah itu adalah sedikit tutorial cara memasangkan IP di IPv6. Sebenarnya hampir sama, cuman beda sedikit untuk di CLI, lalu di untuk di PC itu beda penempatannya doang. Oke, nah kita langsung masuk ke materi selanjutnya, itu untuk statik teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mulai untuk statik. Kita masuk ke IP yang pertama. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Langsung di sini kita ketik IP V6 unicast routing, lalu enter. Ini kita bisa IP V6 route langsung route. Nah kita akan langsung masukkan ya, yaitu 2001 db8.10.22. Nah karena di sini multiverse ya, jadi ini akan kita kosongkan atau ini sebutnya 0 teman-teman. Langsung /64. Untuk IP jalurnya kita pakai 2001.2 db8.10.22. Udah. Nah teman-teman, untuk IP jalur itu teman-teman gak usah masukkan untuk prefixnya teman-teman, cukup seperti sini aja, kita enter. Oke, nah selanjutnya kita masukin yang lainnya. Ini 10 sudah, berarti kita masukin yang 11, lalu kita masukin yang 12, lalu kita masukin yang 11, ini 13, lalu kita masukin yang 20. Oke, beres ya, beres. Kita masuk yang selanjutnya, kita exit terlebih dahulu, exit langsung IP V6 unicast routing, IP V6 route 2001.2 db8.2/10.22. Oke, prefixnya /4 atau jalurnya 2001.2 db8
2 10.1 10.2 10.1. Oke, ini enter. Nah, kita ubah yang 11. Lalu kita main yang ke-12, tapi kita ubah dulu jadwalnya, yaitu kita pakai yang 20 tik 2. Lalu kita selanjutnya ininya yang 13, lalu selanjutnya yang 20. Oke, sudah ya untuk IP yang kedua. Sudah ya, 20 10 11 12. Oke, yang ini terakhir interface IP V6 ini case routing, IP V6 route 2001.2 DB8 2. Lalu kita ketikkan 10 2 2, lalu grafiknya 164, tapi diodnya pakai yang 2001.2 DB8.2 terus pakai yang terdekat, yang terdekatnya itu 20 karena kita menggunakan yang terdekat, teman-teman. Itu coba yang 11. Oke, lalu ininya kita yang 12 lalu ininya yang 20 meter, lalu selanjutnya udah 20 11 12. Show IP 6 route. Oke, di sini statiknya S sudah ada ya, 2001 13 tuh ini, lalu ini 13 ini 11 ini. Oke, ini sudah ada ya. Show IP. Oke, saya 10 ya. Ini yang 12, ini 13, ini 20. Show IP V6 route. Di sini sudah ada ya. Oke, kita coba testing, teman-teman. Bismillah. Oke, successful. Bismillah. Oke, sudah successful ya, teman-teman. Artinya untuk statik kita sudah berhasil konfigurasi. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke implementasi yang selanjutnya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, di sini kita akan mulai ke step selanjutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi dinamik. Ini kan statik, sekarang dinamik di mode OSPF, tapi tentu saja menggunakan FPV6, teman-teman. Oke, let's go, masuk ke router yang pertama. Enable. Nah, di situ menulis ketik IP V6 router OSPF nya. Kita main di OSPF dulu, teman-teman ya, OSPF 1. Nah, ini udah ada ya.
Could not pick a router ID please configure to manual. Oke, teman-teman masuk ke titik manual router ID plus 10.10.10.1. Nah ini kalau teman-temannya ini bang, ini sama kayak IP enggak ini teman-teman, ini tuh ID router teman-teman ya, berbeda, dan ntar setiap router juga akan berbeda teman-teman di belakangnya. Jadi ini tuh tidak menyambung ke IP manapun. Oke, hanya ini untuk router ID saja teman-teman. Saya enter, habis itu kita IP G0/0 ya, kita main di G0/0 dulu. Salah, FVV6. Oh, oke, di sini kita ketik interface G0/0 IPv6 OSPF1 area no. Oke, dan seperti ini di enter. Lalu yang ini kita ubah area 1 OSPF range. Oke, nah untuk konfigurasi di router 1 sudah selesai. Next, lanjut. IPv6 router 2. Oke, router OSPF2. Nah ini teman-teman, OSPF nya berbeda ya. Nah tadi kita masukkan router ID nya, router ID nya 10.10.10.2. Oke, berbeda. Interface G0/0 langsung IPv6 OSPF 2 area 5. Ini ubah salah satu, terus ini enter. Ini G1 G2. Oke, untuk dua selesai, kita masuk ke area 3, ke area 3, ke router 3. Enable aplikasi terminal IPv6, terus ke router OSPF3. Oke, di sini udah OSPF3, langsung masuk ke router ID-nya 10.10.10.3, enter. Lalu kita masuk ke interface G0/0 dulu, IPv6 OSPF3 area 0, enter. Yang ubah ke 1. Lalu oke, sini sudah kita bereskan ya untuk konfigurasi dari OSPF nya. Sekarang kita coba cek. Nah teman-teman, biasanya untuk IP route yang OSPF ini selalu telat teman-teman, selalu delay. Jadi kita harus menunggu beberapa saat dulu untuk agar si OSPF itu keluar teman-teman. So coba cek di sini, ini belum muncul. Di sini back to show IPv6 route. Di sini juga belum muncul ya teman-teman. Ini sebenarnya area 0. Ini juga harusnya area 0. Cek yang sini. To show IPv6 route. Oh, di sini sudah ada muncul ya teman-teman. Yang ketiga sudah muncul, artinya ini sudah yang nomor 3 tuh duluan ke connect teman-teman. Sementara yang ini yang 1 yang 2 tuh selalu delay teman-teman. Yang ini tuh belum muncul, padahal yang 3 sudah. Tapi ini kalau connect kan pas insya Allah berhasil. Oke, successful. Ini successful. Oke, kita masuk ke next materi. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk ke materi terakhir, yaitu di EIGRP teman-teman. Kita langsung saja ke router yang pertama.
konfigurasi terminal, lalu di sini kita IPv6, unicast routing, lalu teman seperti IPv6, di sininya router EIGRP 10. Oke, enter. Nah di sini teman-teman bisa ketik EIGRP router ID-nya 10.10.10.1. Oke, ingat untuk IP ID itu bisa berbeda, dan ini bukan IP teman-teman, tapi ini ID teman-teman. Nah di sini teman-teman ada satu hal yang berbeda dari OSPF, yaitu untuk si EIGRP itu harus dinonaktifkan supaya bisa connect teman-teman. Kalau gak dinonaktifkan itu gak akan connect. Ini kita G0/0 IPv6 EIGRP 10 IGRP 10. Oke, benar, kita enter. Nah selanjutnya kita ketik ke ini satu, lalu ininya kita gini. Oke, router pertama beres teman-teman, langsung ke router kedua. Enable konfigurasi terminal. Di sini kita ketik IPv6, lalu unicast routing, lalu isinya IPv6 router EIGRP nya tetap 10 ya teman-teman. Nah di sini langsung EIGRP router ID 10.10.10.2, enter, lalu no shutdown, lalu sini interface G0/0 dulu deh, G0/0 EIGRP IP6 dulu, IPv6 EIGRP 10 IPGRP 10. Oke, sama. Nah di sini sudah connect ya teman-teman. Kita ubah yang ininya 1, lalu ininya 10. Kita ini ubah tadi kedua, lalu ini. Nah, ini. Oke, router udah beres. Langsung ke router ketiga yang terakhir teman-teman. Enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita IPv6 unicast routing, IPv6 router EIGRP 10, enter lagi, lalu di sini EIGRP router ID 10.10.3, enter. Lalu selanjutnya itu no shutdown, di sini langsung interface G0/0 IPv6 EIGRP 10. Oke, di sini udah connect ya teman-teman. Sekarang mau kita cek dulu. So IPv6 bro. Nah di situ ada ya teman-teman, D. Ini D artinya tuh EIGRP. Oke, router 3 udah. To show IPv6 route. Yang ini tetap tidak muncul ya, sepertinya bug ya teman-teman. Dari tadi OSPF juga tidak muncul dan 3 always muncul. Dan yap, sama seperti yang kedua tidak muncul, tapi yang ketiga udah muncul dan artinya itu udah connect teman-teman ya. Tadi sudah nanti panjang ya, yang artinya itu udah connect teman-teman. Oke, successful. Oke teman-teman, materi di minggu kali ini sudah saya sampaikan semua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap dukung saya teman-teman. Oke, see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.